I wrote this letter for you. Female Friends, saya Indi Bares dan kali ini saya punya tugas untuk berkunjung ke kliniknya Dr. Tompi. I have come so far, learning love as time goes by. Ini adalah suatu liputan yang menurut saya agak berat selain badan saya yang berat. Karena di sebelah saya ini antara yakin atau tidak apakah dia seorang dokter bedah plastik, penyanyi, atau capster salon. Itu yang membuat saya agak bingung dan rancu. Maaf, apakah Anda betul dokter? Maaf, Female Friends. Saat ini dia sedang membuka laptopnya dia sendiri dan di situ ada liputan pada saat pengerjaan operasinya. Maaf, saya agak siap. Ya namanya perempuan kan pasti suka gitu ya, ada kejutan-kejutan yang tidak disadari. Apa kabar Dompi? Itu adalah panggilan sayang saya, itu Dr. Tompi. Agak bingung ya, karena kan sebelumnya saya mengenal seorang Tompi itu bergabung di Bali Lounge ya. Betul kan? Sebagai lighting dan produce mungkin ya. Tapi sekarang punya dua profesi, penyanyi juga dan juga sebagai dokter bedah plastik. Boleh cerita dulu bagaimana akhirnya Anda berpikir menjadi dokter bedah plastik? Sebenarnya saya itu sudah bersekolah sebagai bedah plastik sejak lagi masih bernyanyi. Oke. Jadi Kenapa pilihannya bedah plastik? senang sih, jadi waktu kita dalam fase pendidikan dokter umum kan kita muter Ya, muter ikut politik bareng, bedah segala macam bagian kita ikut. Nah, begitu melewati bagian bedah plastik tuh langsung merasa kayak mau harus di sini nih. Kenapa? Karena melihat banyak sekali orang di sekitar. Gue tuh senang lihat cara kerjanya. Udah gitu. Atau mungkin senang melihat bagian anatomi tubuh orang-orang. Harusnya gue jadi dokter anatomi. Itu yang kerjaan ngeliat anatomi. Oke. Dan akhirnya sebetulnya pilihan menjadi dokter bedah plastik itu adalah yang paling menarik dan Buat gue paling menarik karena memang ilmunya gue suka. Cara kerjanya gue suka. Goal kedepannya juga gue suka. teman-teman Female Friends, kalau menurut saya seseorang itu kalau sudah ada on stage, sudah di panggung, itu punya karisma. Sebelah saya juga ya, biar begini nih. Kalau udah duduk di kursi, begitu kayak gak ada karismanya. Tapi pada saat di panggung, saya meleleh pada saat dia nyanyi. Kalau udah begini pakai beginian, saya drop. Apa yang bisa dinikmati antara menjadi penyanyi di atas panggung dan juga ada di ruang operasi untuk merombak dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Beda sih. Saya tutupin dulu bagian-bagian yang kayak pantatnya mengganggu pemandangan ya. Gimana? Beda sih. Kalau sebagai penyanyi memang lebih free gitu rasanya. Feel-nya beda ya. Karena di situ gue benar-benar nggak mikir. Gue mau nyanyi, mau ngapa-ngapain itu semua udah berjalan begitu aja. Oke. Tapi kalau sebagai dokter bedah plastik kan ada pertanggungjawaban, kita Ya, harus betul. hati-hati. Ada resiko-resiko yang mesti dipikirkan juga. Dan posisi kita kadang-kadang tidak hanya menjadi orang yang mengerjakan namun juga menjadi pendengar kan. Dokter tuh harus menjadi pendengar yang baik untuk pasiennya. Jadi gue tahu ini misal ke gue sebagai pasien, gue harus tahu maunya dia apa sih gitu. Kadang-kadang maunya cuma ngebuang teh lalat, gue nggak perlu buang yang lainnya, tapi udah teh lalatnya aja. Berarti ini sebetulnya bukan dikatakan sebagai alih profesi dong ya? Enggak, Bukan, ya? justru pekerjaan gue yang utama adalah dokter bedah plastik. Jadi pekerjaan yang utama seorang Tompi adalah dokter bedah plastik. Nilai plus yang lain yang dimiliki oleh seorang dokter plastik adalah sebagai penyanyi. Meskipun awal karirnya adalah seorang penyanyi dulu. Orang tahunya saya sebagai penyanyi. Oke, tapi sekarang yang lebih diutamakan profesinya adalah Dokter Tompi, seorang bedah plastik.